di siaran Termos Ternate Mo Sapa-sapa episode 8. Hari ini dipandu, diisi, dibimbing, dimeriahkan oleh seksi MSKI, seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mengisi acara ini, baiknya kita perkenalan dulu nih. Nah, mulai dari sini dulu, Mbak siapa? Saya Caca, saya Syifa, Dan saya Nopal. Kami adalah trio yang bisa disebut dengan CSO. Nah, sesuai dengan siaran Termos yang sebelumnya, bahwa Kampung Ternate itu memiliki misi untuk terus mengedukasi satker-satker yang ada di wilayah kerjanya. Kali ini kita akan menjelaskan tugas dan fungsi dari seksi MSKI. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para penonton ini udah sering melihat kita bertiga, namun sebenarnya nggak tahu sebenarnya seksi apa sih. Gitu. Nah, jadi sesuai keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 287 tahun 2015, itu diamanatkan tentang standar operasional prosedur perihal pelayanan di kantor vertikal KPPN. Dalam hal ini adalah Kampung Ternate itu sendiri. Mungkin boleh dibantu nih dari Mbak Syifa dulu. Bisa nggak tolong sebutin salah satu tugas dan fungsinya seksi MSKI, atau mungkin sebutin dulu sebenarnya MSKI itu apa, singkatannya, terus bagiannya itu seperti apa? Oke, jadi MSKI ini adalah Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, salah satu seksi di KPPN Ternate yang secara garis besar tugasnya adalah membantu Bapak Ibu Satker sekalian untuk menyelesaikan pencairan dana atau melakukan pencairan di KPPN Ternate. Nah, tugasnya sendiri seperti yang Bapak Ibu Satker ketahui ya, tentunya mengedukasi dan mendampingi Satker dalam melakukan pencairan. Misalnya apabila ada masalah atau ingin melakukan pencairan, tentunya di situ ada support dari KPPN Ternate yang membantu Bapak Ibu dalam kelancaran melakukan pencairan. Oke, mungkin ada tugas lain Mbak Caca yang bisa dijelas? Oke, jadi CSO. Supervisi aplikasi misalnya. Oke, biasanya nih mungkin kalau kita bahas tentang keputusan Dirjen itu kayak sangat asing ya, jadi kita bilang familiarnya aja deh. Biasanya nih Bapak Ibu ketemu kami nih ketika acara sosialisasi atau biotek, baik biotek tentang aplikasi, misalkan Sakti, Simas Paten, DigiPay, ada pun juga tentang perubahan kebijakan seperti itu. Jadi kita ini sebagai CSO membantu Bapak Ibu Satker Satuan Kerja untuk menyelesaikan apapun kendala dan juga pertanyaan yang Bapak Ibu lalui. Itu tadi tugas secara luas dari seksi MSKI, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Mungkin yang disebutkan Mbak Syifa dan Mbak Caca itu lebih ke manajemen satkernya. Nah, kalau kepatuhan internal sendiri itu memiliki fungsi untuk, ya sesuai nama ya, menjadi penegak aturan di internal KPPN Ternate itu sendiri oleh pegawai-pegawainya, seperti menindaklanjut seperti ada aduan dari satuan kerja juga, periode pelaporan gratifikasi, pengaduan intern dan lain-lain. Namun di podcast kali ini, siaran Termos episode 8 kali ini, kami akan lebih merinci ke salah satu tugas seksi manajemen satker, yaitu sosialisasi. Seperti yang kita ketahui, seksi MSKI ini itu kan merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di pusat untuk tadi membantu pencairan dan lain-lain. Nah, dalam pelaksanaannya kami ini sudah mendata jumlah sosialisasi yang kita lakukan selama tahun berjalan, selama kurang lebih setahun. Nanti mungkin bisa lebih lanjut oleh Mbak Syifa. Nah, kami akan membacakan data perihal sosialisasi nih. Itu datanya sendiri kami dapat dari mana, Mbak Syifa? Mungkin bisa langsung dijelaskan. Nah, jadi kemarin itu dari seksi MSKI sudah melaksanakan survei evaluasi sosialisasi yang diadakan oleh KPPN. Nah, surveinya ini diisi oleh Bapak Ibu Satker sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang menonton podcast ini sudah mengisi surveinya kemarin ya. Nah, dari hasil survei tersebut diketahui ternyata selama tahun 2022, dari Januari 2022 sampai Januari 2023, dari semua sosialisasi yang diadakan oleh KPPN Ternate, jumlah kehadiran dari
sosialisasi tersebut rata-rata hanya 55%. Dibilang tinggi enggak juga ya, tapi dibilang rendah juga ya nggak bisa karena sudah lebih dari setengah jumlah kehadiran. Setengah lebih dikit. Ya, jumlah peserta undangan. Misalnya kalau satu sosialisasi undangannya ada 60 satker atau 60 jumlah undangan, maka yang hadir hanya 30 sekian ya Mas ya. Cuma 30 sampai 35 satker aja yang hadir di sosialisasi itu. Nah, kira-kira apa nih alasannya Mbak Caca? Jadi banyak nih alasannya. Ada yang terdapat acara di kantornya bersamaan, ada juga karena cuaca yang kurang baik. Jadi kan kita tahu nih, lingkup BRKPPN Ternate kan antar pulau. Jadi ketika satker-satker yang berada di pulau lain ingin ke Ternate biasanya terkendala karena cuacanya, obatnya segala macam. Ada yang juga satuan kerja yang merasa bahwa pemahaman materi mengenai sakti ataupun tentang perbendaraan itu lebih paham melalui konsultasi dengan CSO secara langsung. Dan banyak sih alasan-alasan yang disampaikan dari survei tersebut. Berarti itu tadi ya, dan itu datanya kami himpun dapatkan dari survei yang diisi oleh Bapak Ibu sendiri. Betul banget. Nah, selanjutnya gimana nih Mbak Caca? Jadi data yang survei yang telah kita sebar nih ke para satuan kerja, kita punya berapa satuan kerja Pak? Boleh tahu nih Mas Nova? Ada sekitar tahun 2022 sampai 2023 itu rata-ratanya 270-an. Nah, dari 270-an, kalau tidak salah 273 itu yang mengisi adalah 74%. Jadi kami merasa bahwa angka ini cukup untuk membuat keputusan kedepannya bagaimana sosialisasi atau BIMTEK dilaksanakan. Sudah komprehensif Juga, ya. juga komprehensif, dan juga dari survei ini kita juga menyerahkan nih kepada para satuan kerja apakah sosialisasi BIMTEK ini lebih efektif dilakukan secara offline atau online, dan ternyata sebagian besar masih memilih secara offline seperti itu. Dan banyak juga saran dan juga kritik yang disampaikan oleh satuan kerja yang kami usahakan akan memberikan dan juga memperbaiki nih kualitas dari sosialisasi atau BIMTEK ke depannya untuk memberikan edukasi terbaik kepada satuan kerja lingkup BRKPPN Ternate seperti itu. Lalu dari data yang kami dapatkan pula, kami sadar sebagai organisasi yang terus untuk berkembang. Organisasi yang terus berkembang itu salah satunya adalah organisasi yang bertumpu kebijakan pada data. Nah, atas kesimpulan yang kami dapat dari survei yang Bapak Ibu isi, kami memiliki sebuah terobosan baru nih. Mungkin Mbak Syifa bisa jelasin nih terobosan barunya. Oke, karena dari respon-respon Bapak Ibu sekalian, dari respon satker kami KPPN Ternate, terdapat beberapa kendala dalam menghadiri sosialisasi di KPPN Ternate. Kami membalik posisinya, dimana kalau misalnya kita yang sosialisasi dan kita yang mendatangi Bapak Ibu sekalian, bukannya Bapak Ibu sekalian yang mendatangi kami di KPPN Ternate ini. Jadi KPPN Ternate membuat terobosan berupa sosialisasi on the spot, yang mana KPPN Ternate lebih bersifat jemput bola ya sosialisasinya, karena kita yang mendatangi ke masing-masing kabupaten. Secara seperti yang diketahui di Maluku Utara ini memang bentuknya adalah kepulauan, bukan satu pulau utuh, yang mana transportasi mungkin menjadi salah satu kendala dalam menghadiri sosialisasi. Makanya itu KPPN Ternate berusaha untuk mengadakan sosialisasi on the spot dengan tujuan nantinya di satker-satker yang berada di kabupaten-kabupaten lain itu bisa menghadiri dan bisa memenuhi sosialisasi yang dilakukan oleh KPPN Ternate. Jadi justru malah KPPN Ternate lebih proaktif ya. Iya. Kita bukan bersifat umum seperti biasanya, yang mana kita mengundang satker untuk datang ke KPPN Ternate mengikuti sosialisasi, namun malah kita yang mendatangi satker. Kita yang mengantarkan ilmunya langsung ke kabupaten yang ada di Nah, untuk yang Mbak Syifa sebutkan tadi, sosialisasi on the spot itu udah pernah dilakuin belum? Nah, udah nih, kebetulan kemarin sudah dilakukan di Jailolo. Kebetulan Mas Nova sendiri nih, Yeah. ada saya malah. Ayo coba Mas Yang Nova. udah pernah malah Mas Nova. Boleh diceritakan pengalaman gimana ya dari kemarin Nah, di Jailolo? sebenarnya sosialisasi on the spot ini selama tahun 2023 udah pernah dilakukan 2 kali. Pertama di Tidore Kepulauan, Ya, yang ngisi Mbak Caca, dan yang kedua di Jailolo.
Tuh, kalau kemarin saya di Jailolo, itu kami menunjuk salah satu satker. Jadi sistemnya seperti itu ya, kami bersurat dulu jauh-jauh hari sebelum tanggal sosialisasi dilaksanakan. Kami menunjuk satu satker untuk menjadi tuan rumah, ya betul, tuan rumah, di mana satker-satker kami undang untuk berkumpul di situ, lalu kami memberikan sosialisasi. Kemarin di Harbar itu, di Jailolo, Kabupaten Pangandaran Barat, total satkernya ada sekitar 14. Dan yang datang itu 12 per 14. Berarti yang datang hampir 80% lebih. 85%. Nah, dari situ cukup apa ya? Kalau misal sosialisasi yang datang ke Kabupaten Ternate itu kan satker banyak. Satkernya banyak, sekitar 80 setiap harinya. Biasanya 3 hari kita melakukan sosialisasi, tadi 80. Itu mungkin satker masih malu bertanya Bapak Ibu. Ketika mungkin kan ya mau angkat tangan malu. Lalu sosialisasi on the spot ini berguna untuk memberikan keleluasaan dengan satker. Karena sifatnya lebih privat. Jadi kayak guru les yang datang gitu loh. Dan itu kemarin bisa dibuktikan, pertanyaan-pertanyaannya juga banyak, nggak ada yang malu tanya. Lebih komprehensif ya? Iya, lebih komprehensif, lebih luas, lebih dalam juga pembahasannya. Nah, itu pengalaman saya ketika kemarin berkunjung ke Jailolo. Nah, kalau Mbak Cecek di Dore itu? Oke, kemarin saya di Dore. Kebetulan kan saya di CSU ini juga baru, dan juga saya baru di Ternate. Jadi ketika saya melakukan perjalanan ke Dore, saya baru merasakan sebagai satuan kerja. Oh, ternyata satuan kerja itu cukup butuh effort nih untuk ke KPPN Ternate. Nah, dari sana saya ketemu dengan satuan kerja yang ada di lingkup di Dore. Di sana tingkat kehadirannya cukup tinggi, yaitu 92% di kantor Kementerian Agama Kota Dore Kepulauan. Nah, dari sana selama acara saya merasa nih bahwa terkadang ada beberapa permasalahan yang baru disampaikan oleh satker ketika sosialisasi kemarin. Mungkin ketika acara di sini kan kami jauh tempatnya nih, atau keburu waktu nih, jadi terkadang mau bertanya itu akan sulit gitu. Sedangkan ketika kita ada di lokasi, nah para bapak ibu satuan kerja ini lebih leluasa untuk menyampaikan permasalahan dan juga pertanyaan. Jadi saya merasa di rumah sendiri ya. betul. Jadi saya merasa bahwa keputusan sosialisasi atau BIMTEK secara on seperti sudah sangat tepat. Dan kemungkinan besar nih CSO, yaitu manajemen satker, akan berkunjung ke kabupaten lainnya, betul kan? Betul. Jadi tim kami ya Bapak Ibu. Mungkin Mbak Syifa habis ini kemana? Belum pernah ya? Kayaknya ya. Habis ini mungkin bisa ke Halten, ke Also, Tinggal dipilih ya. sampai jumpa bertemu nanti. Oh ya, ini Mbak Syifa dan Mas Noval, kan kebetulan nih aku CSO baru ya, sebulan 2 bulan. Oh iya, coba dijelasin dulu. Mbak Caca tuh di CSO semenjak kapan? Saya semenjak, kalau dari SK-nya sendiri semenjak 1 Januari, cuman saya baru terjun langsung itu bulan Februari kemungkinan 2023. Jadi saya baru banget Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu merasa bahwa baru nih bertemu dengan saya, ya karena saya baru di CSO gitu. Boleh nggak nih untuk CSO yang lebih senior, ceritakan dong apa nih pengalaman yang menarik, pengalaman yang mengasihkan, atau pengalaman yang tidak terlupakan dengan satuan kerja di lingkup BKPPN Ternate. Pasti ada tuh pengalaman yang membuat kita kayak, wah ini pengalaman yang nggak terlupakan seumur hidup gitu. Boleh nggak di-sharing sebagai ke aku nih dan juga Bapak Ibu satuan kerja nih? Mungkin Mbak Syifa dulu deh. Mbak Syifa kapan? Mulai jadi CSO itu kapan? Saya mulai aktif bulan Oktober 2022. Jadi hitungannya juga belum selama Mas Noval juga ya, tentunya baru 5-6 bulan ini belakangan. Ya. Untuk pengalamannya sendiri mungkin yang paling berkesan itu ketika migrasi gaji untuk Kementerian Agama untuk satker di pembayaran Kementerian Agama, karena di situ kami berjibaku seharian penuh untuk mengajarkan Bapak Ibu dari satker Kementerian Agama agar bisa menggunakan web gaji sepenuhnya. Itu sampai cukup malam ya. Dan saya mengapresiasi dan salut dengan semangatnya Bapak Ibu dari satker Kementerian Agama yang mau mengikuti arahan dan bimbingan dari Kabupaten Ternate dari pagi sampai lumayan malam. Kalau Mas Noval gimana? Mas yang lebih senior nih, udah Sungguh nih, 1,5 tahun lebih. betul. Boleh nggak di-share nih? Mungkin kalau bukannya gimana-gimana ya Bang Bobi ya, mungkin lebih familiar ke saya ya, karena
saya itu dari CSO semenjak bulan September tahun 2021. Jadi hampir Hampir mau 1,5 tahun. Enggak, belum 2 tahun ya, 1,5 tahun. Nggak tahu nih berlanjut apa enggak. Nah, sebenarnya dulu saya pernah ditanyai pertanyaan serupa, apa yang paling berkesan ketika saya menjadi CSO itu adalah bahwa apa yang saya lihat di depan mata saya atas pertanyaan-pertanyaan, satu pertanyaan itu selalu berarti. Jadi mungkin bagi teman-teman saya yang meriksa SPM, bagi orang yang bukan CSO melihat sebuah penolakan SPM itu hanya sekedar penolakan. Tapi di balik itu semua sebenarnya saya sadar bahwa ada orang yang sedang menunggu haknya untuk dicairkan. Misalnya bayangkan misalnya ada yang bertanya malam-malam di chat, sering sekali memang, dan saya seringnya juga balas, Mas ini gimana SPM saya ketolak bla 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 bla. Dari situ gimana ya, saya memahami bahwa semua pencairan atas nama BN itu pastinya bermakna untuk kebermanfaatan bersama, karena ya itu tadi sebenarnya di balik sebuah tulisan penolakan itu tuh ada hak-hak orang yang sedang menunggu untuk dicairkan. Jadi itu yang membuat CSO bagi saya berkesan tuh, karena setiap langkah, setiap langkah-langkah yang saya beri, setiap instruksi, setiap membantu itu ya merupakan sebuah, ya saya berharapnya sebuah seperti amalan lah yang sedang saya kerjakan. Saya anggap sebagai ibadah untuk membantu sesama, dan nantinya kan juga akan kembali ke program-program yang dicoba disukseskan oleh Bapak Ibu yang diangkatkan di APBN itu. Jadi kalau saya cukup itu saja sih. Keren banget sih Mas Noval, keren banget. Jadi selama ini Ibu, kalau boleh Bapak dan Ibu nih ya, kalau boleh saya sharing nih sebagai CSO baru, terkadang saya juga bingung Bu kalau ditanya, Mbak Caca ini gimana ya, Mbak Caca ini gimana ya. Jadi saya sebenarnya itu kalau lama membalas, saya belajarin dari susu ini. Jadi saya belajar dulu, baru nih saya menyampaikan, oh maksudnya seperti ini, dan jalannya seperti ini. Sebelum itu Mas, kalau mau lanjutin, katanya tadi ngomongnya gini, ini sampai kapan nih untuk jadi CSO nggak tahu nih. Nah, boleh nggak di-spill gitu sekarang? apa sih yang mau Iya. apa yang mengganjal dari Iya, kalau Oke. boleh cerita nih, sebenarnya apa sih? Kayak saya sebenarnya mau ngomong sesuatu gitu ya. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, seperti yang Mbak Caca sebutkan tadi bahwa ada SK mutasi internal di Kabupaten Ternate per tanggal 2 Januari. 2 Januari tahun 2023. Nah, dari situ adanya sebuah perputaran internal di tiap seksi. Kebetulan saya juga terkena perputaran seksi internal di situ. Dan saya intinya sudah tidak di CSO lagi. Jadi sebenarnya di podcast ini disarankan most episode 8 ini itu juga syarat episode ini menjadi penanda secara resmi bahwa saya itu sudah tidak menjabat sebagai CSO lagi. Sedih banget ya dengernya sudah tidak menjabat gitu. Jadi, Tapi belum terlalu saya lepas karena saya masih membantu membimbing Mbak Syifa dan Mbak Caca. betul banget. Jadi line up CSO-nya itu nanti adalah Mas Heryo sebagai pejabat fungsional, lalu Syifa, dan pengganti saya adalah Mbak Caca. silakan kelasnya. Oh sebelum itu nih aku mau cerita. Iya. Jadi sebenarnya yang dapat SK tuh nggak hanya Mas Noval ya. Jadi yang sebenarnya Bapak Ibu yang dapat SK itu juga saya. Saya dulu di seksi pencairan dana bagian itu. SPM. Jadi Latar belakangnya nih. betul. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan SPM, nih saya salah satunya yang mengkonversi SPM tersebut gitu. Namun ya selama ini saya koordinasi dengan Bapak dan Ibu itu melalui Mas Noval dan juga Mbak Syifa. Lalu setelah SK itu keluar, akhirnya saya ditempatkan di MSKI. Ternyata di CSO. CSO. Saya happy sih, Iya ya Mbak. semoga aja ya. Dan mungkin ini sudah saatnya kita melakukan seserahan jabatan secara simbolis, secara seremonial mini-mini aja, bertiga aja, internal kita aja.
Jadi dengan salaman ini resmi Mbak Caca jadi CSO menggantikan saya. Salaman dulu. Ya resmi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya terjawab ya. Kalau kemarin saya sering menjawab dengan auto reply kayak izin Bapak Ibu maaf belum bisa membalas, sementara bisa kasih saya lain dulu. Itu adalah sebenarnya salah satu tahapan awal untuk mulai memperkenalkan CSO baru, yaitu Mbak Caca dan Mbak Syifa itu sendiri. Jadi sebenarnya ketika saya nggak membalas, di balik itu saya sebenarnya juga masih membimbing Mbak Caca dan Mbak Syifa untuk membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang menanyakan. Betul banget. Jadi dari situ nih sebenarnya saya belajar banyak ya dari Mas Noval dan juga Mbak Syifa, Bapak dan Ibu. Namun nanti apabila ada kendala yang memang memang kendala tersebut itu yang tahu hanya Mas Noval juga akan membantu nantinya seperti itu. Kita tetap jalin silaturahmi lah. Betul banget. Sejujurnya nih menjadi CSO itu menyenangkan bagi saya ya, karena setelah serah terima jabatan mungkin agak ada rasa tanggung jawabnya gitu. Tapi sejujurnya saya juga senang sekali bisa berbagi pengalaman nantinya bersama Bapak dan Ibu Satuan Kerja. Saya bisa belajar banyak hal dan juga nanti nih saya menunggu saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Siap akan saya. Mungkin sekian Ada lagi ya? episode 8. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Atau akhir kata nih untuk Bapak Ibu? Mungkin harapan secara singkat aja ya. Ya boleh. Mas Noval mungkin dari yang sudah mengucapkan Purna dari MS, Purna dari CSO. Iya. Oh ya, saya di kepatuhan internal sekarang. Jadi masih satu rumpun seksi, tapi beda sub. Saya di kepatuhan internal dan Mbak Syifa di CSO. Harapan saya simpel aja sih, semoga KPP Ternate makin jaya, sehingga makin jaya KPP Ternate juga makin membuat para pengelola keuangan satu satker di wilayah Gresik itu juga semakin baik. Gitu aja sih. Mbak Syifa mungkin? harapannya mungkin tentunya sama ya, kita maunya semakin menjaga KPP Ternate dan juga semoga kita semua bisa saling belajar dan saling membimbing terus, karena tentunya saya sadar, Mbak Caca juga pasti sadar kami masih butuh bimbingan, masih juga butuh banyak bimbingan. Jadi harapannya baik dari Mas Noval maupun dari Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami berproses, dan kami juga bisa membantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah dan berproses juga. Kalau kita nih terakhir Harapan saya kurang lebih sama nih kayak Mas Noval dan Mbak Syifa. Mungkin saya hidup saja dan juga saya mohon bantuannya dan dukungannya untuk Bapak dan Ibu. Semoga saya bisa membantu Bapak dan Ibu Satuan Kerja dengan baik, dan juga saya bisa belajar untuk mengembangkan diri saya kapasitas di CSO. Oke, mantap. Mungkin itu saja acara episode 8 Starmos kali ini dari Mbak Caca dan Syifa dan saya sendiri, Noval, pamit undur diri. Sekian. Dan terima Terima kasih. Bye-bye.